Yang kedua, fase yang kedua, setelah berdakwah, kemudian yang berikutnya adalah binaul jamaah fi shaffil wahidah. Ya, kemudian membangun umat, binaul ummah fi shaffil wahidah. Fase yang kedua adalah fase membangun jaringan. Ya, fase membangun jaringan. Jadi tidak cukup berdakwah, yang kedua harus membangun jaringan. Sebuah nilai itu seideal apapun, nggak punya jaringan, nggak bakal bisa. Coba aja. Tapi orang membangun jaringan di atas nilai yang lemah, nggak bisa juga. Jaringan itu akan rapuh. Islam itu udah sumbernya hebat, bersumber dari Allah, kemudian diperintahkan bangun jaringan. Rasulullah membuat jaringan. Jadi bukan cuma sekedar berdakwah lepas begitu, tidak. Diikat dalam akidatul islamiyah. Lihat, akidah islamiyah itu apa? Artinya ikatan Islam. Mereka diikat dengan ikatan Islam. Tidak boleh orang itu setelah didakwahi dibiarkan di dalam dirinya ada akidatul kufriyah, ikatan-ikatan kekafiran. Tidak boleh, dibebaskan dari ikatan kekafiran menuju kepada akidatul islamiyah. Mereka diikat lagi dengan ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Umat Islam diminta untuk masuk ke dalam jaringan, di dalam komunitas yang jelas, di dalam sebuah jaringan yang baik, jaringan kaum muslimin. Jadi tidak ada Rasulullah itu kemudian berdakwah ya selesai begitu saja. Tidak. Bahkan kita itu diminta oleh Allah, ya, para jamaah sekalian harus membangun jaringan yang solid, yang kokoh. Karena urusan kita apa? Iqamatuddin, untuk menegakkan Islam. Bagaimana mau menegakkan Islam kalau jaringannya tidak baik, tidak kokoh, tidak solid? Ya, coba dilihat di dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat yang keempat. Bentuk perjuangan kaum muslimin itu harusnya di sana dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta dengan orang beriman. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Allah cinta dengan orang-orang yang berjuang di jalannya saffan, seperti sof, berbaris-baris yang rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Bentuk perjuangannya harus bersof, tersusun rapi seperti bangunan yang kokoh. Nggak boleh ya berantakan. Dan itu Rasulullah mulai membina dari dakwahnya, dibina. Rasulullah membangun sistem, membangun jaringan. Nah, ini materi kita sebelumnya tentang wajib menegakkan Islam dalam sistem Islam, dan itu Rasul lakukan dalam fase dakwahnya membangun jaringan. Ketika hari itu ada jaringan Darun Nadwah, ya, Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya orang-orang kafir menentukan kebijakan, maka kaum muslimin itu membangun jaringan di Darul Arqam, di rumahnya Arqam bin Arqam. Rasulullah mulai merintis membangun jaringan sampai terjadi yang namanya Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Akhirnya terjadilah Yaumal Furqan. Yaumal Furqan itu hari penentu, pembeda. Yauma Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, hari bertemunya dua komunitas. Terjadi akhirnya di perang Badar itu. Dan itu tidak simsalabim, itu hasil rintisan Rasulullah membangun jaringan. Jadi jangan salah, orang-orang yang sudah berdakwah kok masih berada di lingkaran yang tidak jelas, lingkungan yang tidak jelas, di dalam sistem yang tidak jelas. Itu aneh, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-76, ini juga pernah kita bahas di dalam surat keempat ayat 76, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Alladzina amanu, kalau dia orang beriman, kalau orang itu sudah beriman, sudah ditanamkan iman dari proses dakwahnya itu, ditanamkan iman pada dirinya. Kalau orang itu beriman, alladzina amanu, maka pasti yuqatiluna fi sabilillah, berjuangnya, berperangnya, beraktivitasnya, kontribusinya pasti di shop yang jelas, fi sabilillah, di jalannya Allah. Walladzina kafaru, adapun orang kafir yang menolak dakwah, yang tidak mau beriman,
Orang-orang yang menentang itu pasti keberadaannya yuqatiluna fi sabilit taghut. Pasti berperangnya, kontribusinya, berjuangnya di jalan setan. Dan ini pasti tidak salah alamat. Tidak mungkin orang Islam adanya fi sabilit taghut, tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin orang beriman ada di jalan setan, dan juga tidak mungkin orang kafir itu ada di sabilillah. Rasulullah mulai membangun jaringan, dibina. Bangun jaringan yang kokoh, yang solid. Faqatilu awliya syaitan, padahal diperintahkan harus diperangi. Para pendukung setan itu harusnya diperangi. Jangan dibela, jangan di backup, jangan dibantu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, karena sungguhnya tipu daya setan adalah lemah, karena memang setan caranya menggelincirkan kita adalah dengan cara menipu, dan sebenarnya tipuan setan itu adalah lemah kalau iman kita itu kokoh. Maka perhatikan, hari ini lemahnya di masyarakat kita sudah dakwahnya lemah, kemudian jaringan umat Islam juga lemah. Coba perhatikan perkembangan terakhir di mana Syiah makin menunjukkan eksistensinya, itu dia bangun jaringan Syiah itu. Ahmadiyah dan seterusnya. Sementara umat Islam, ya kita perhatikan, lemah sekali jaringannya itu. Tidak pandai membuat jaringan, tidak pandai mengelola orang-orang yang sudah menerima dakwah itu, tidak dikelola, ya dibiarkan gitu saja. Memang ya, memang gelarnya sih dai sejuta umat, tapi umatnya umat ngambang semuanya, tidak tersistem dengan baik. Ya buat apa umatnya umat lepas, padahal umatnya umat yang tersistem di dalam sebuah jaringan yang baik. Soffan ka'annahum bunyanun marsus, tertata seperti bangunan yang rapi, yang kokoh untuk jadi benteng pertahanan memperjuangkan Islam. Itu dulu terjadi nggak? Aktivitas umat Islam hari ini aktivitas yang tidak sistemik. Dakwah asal dakwah, ya, kegiatan asal kegiatan, tidak mengarah bagaimana menjadikan aktivitas dakwah itu adalah aktivitas sistemik. Makanya sulit dia diajak berjuang karena softnya tidak rapi.